Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Kembali lagi bersama saya Anugrah Pandey, dan saat ini dalam edisi 16 April 2026 dalam acara Sulut Bicara kita akan membahas terkait strategi kolaboratif majukan health tourism di Sulawesi Utara. Dan saat ini telah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Manado, tentunya dengan narsum-narsum yang sangat berkompeten. Yang pertama hadir langsung di sebelah kanan saya Pak Direktur Sentra Medika Hospital Minahasa Utara, Dr. Ivan Wijaya Widiatomo, Mars. Selamat pagi, selamat datang di RRI Manado, Pak. Selamat pagi, salam kenal. Iya. Yang kedua hadir juga Pak Dr. Brian Jesumu Alemkes sebagai Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado. Selamat pagi, Pak. Oke, Dr. selamat Brian. pagi, salam sehat semuanya. Oke, dan yang terakhir hadir langsung founder Duta Kesehatan Sulawesi Utara, Jani Septian Solihin SKM CPS. Selamat pagi, selamat datang, Bro. Salam sehat semua. Ya, salam sehat juga. Dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada, kita akan mengulik jauh dalam 1 jam ke depan terkait health tourism ini sendiri. Nah, berbicara tentang health tourism, ini kan merupakan konsep yang menggabungkan layanan medis dengan sektor pariwisata, di mana seseorang melakukan perjalanan tidak hanya untuk berlibur tapi juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemulihan untuk peningkatan kualitas hidup. Nah, tren ini berkembang secara global seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta kebutuhan akan layanan medis yang berkualitas dengan biaya yang kompetitif. Nah, di Sulawesi Utara peluang health tourism ini sangat besar. Provinsi ini memiliki keunggulan dari sisi kesehatan serta kekayaan destinasi wisata seperti yang ada di Kota Tomohon, Minahasa Utara, dan kota kabupaten lainnya. Dan selain potensi wisata, Sulawesi Utara juga terus memperkuat sektor kesehatan melalui pengembangan fasilitas medis, rumah sakit, dan rencana pembangunan institusi pendidikan kedokteran. Nah, dengan positioning ini sebagai daerah yang aman, ramah, dan memiliki kekayaan budaya, Sulawesi Utara berpotensi menjadi salah satu destinasi unggulan health tourism di Indonesia bagian timur. Dan pendengar pemirsa, perlu juga kami sampaikan apabila pendengar pemirsa ingin bergabung bersama kami baik lewat pertanyaan ataupun pendapat, bisa melalui line telepon di 0821 9583 5080 dan bisa juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Manado. Dan tanpa berlama-lama, saya mungkin mengawali pertanyaan ke founder Duta Kesehatan, kira-kira melihat potensi health tourism di Sulawesi Utara ini. Dari saudara Jani ini melihat potensi yang sangat besar ini untuk mengikuti mungkin dengan wilayah-wilayah yang sudah mendahului health tourism ini, seperti mungkin kalau bicara di luar negeri itu ada di Malaysia itu yang di Poneng itu, dan untuk di Sulawesi Utara melihat potensi itu dari pandangan Duta Kesehatan Sulawesi Utara seperti apa? Silahkan. Kalau saya sendiri yang melihat, Ya. bahwa Sulawesi Utara itu sebenarnya salah satu daerah yang fasilitasnya itu sudah lengkap, baik dari pariwisatanya maupun dari kesehatannya. Dan sebenarnya dengan diundangnya
dari Sentra Medica Hospital itu sebenarnya salah satu kunci di mana membuktikan bahwa medical tourism itu di Sulawesi Utara itu sudah sangat mumpuni, jadi sudah layak lah untuk dikatakan kita itu siap menyambut turis dari lokal maupun dari internasional. Dan kita tahu bersama bahwa hal tourism itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana kita mensupport juga salah satu program dari Kementerian Pariwisata di mana Sulawesi Utara menjadi salah satu destinasi prioritas. Kita punya Likupang dan oleh sebab itu kita juga harus menyediakan namanya medical tourism. Dan dengan adanya rumah sakit atau tenaga medis yang mumpuni itu bisa membuat kita maju daripada daerah-daerah yang lain. Sebenarnya kalau bisa dibilang kita tidak perlu ke luar negeri sih, karena saya melihat bahwa Sulawesi Utara itu sudah punya tempat yang sangat-sangat cocok untuk kita berwisata maupun kita berobat, karena yang saat ini menjadi PR kita bersama yaitu adalah promosinya. Jadi kalau kita semua bisa mulai mempromosikan bahwa Sulawesi Utara siap untuk medical tourism, itu sebenarnya salah satu kunci untuk bisa mendatangkan turis datang ke sini. Buktinya kita punya penerbangan internasional. Jadi bagaimana kita bisa menjamin turis datang ke sini maupun pulang lagi dari Sulawesi Utara itu dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu Duta Kesehatan kita berperan penting dalam mempromosikan tentang medical tourism yang ada di Sulawesi Utara. Apalagi kita sudah terkoneksi dengan Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan yang selalu support kegiatan-kegiatan kita. Seperti itu dari saya, Kak. Iya. Berarti peluangnya itu memang sangat besar dan mungkin ini sudah diterapkan di beberapa rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara. Benar sekali, benar. Iya, dan untuk itu mungkin saya langsung ke Pak Dr. Ivan sebagai pelaksana dari health tourism ini sendiri, yang kita ketahui bersama dari Sentra Medica sendiri sudah mendapatkan SK langsung dari pusat untuk melaksanakan konsep ini. Tapi yang menjadi pertanyaan awal dari ke Pak Direktur itu, mengapa konsep health tourism ini menjadi peluang besar bagi Sulawesi Utara, dan layanan medis unggulan apa yang disiapkan mungkin oleh Sentra Medica sehingga menarik wisatawan untuk berobat di Sulawesi Utara. Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Anugrah. Jadi memang kalau kita bicara peluang, kita tidak hanya bicara Sulawesi Utara, tapi sebenarnya bicara Indonesia secara keseluruhan. Pak Presiden kita pernah menyampaikan bahwa ada sekitar 150 triliun, bayangkan, per tahun itu adalah yang harusnya menjadi devisa kita itu terbuang keluar. Ya, kenapa? Karena memang animo dari masyarakat Indonesia sendiri bahkan cenderung keluar untuk berobat ya. Nah, kemudian malah 2 juta warga negara kita ini juga setiap tahunnya itu berobat. Iya. Jadi kalau kita lihat itu menjadi satu latar belakang bahwa ada peluang besar di situ yang kita lewatkan dalam hal kesehatan. Nah, ini yang menjadi latar belakang dari kita. Nah, kemudian kita juga melihat juga bagaimana alam Sulawesi Utara ini sebenarnya tadi sudah disampaikan begitu indah, ya, luar biasa. Indonesia Timur ini kalau saya lihat tidak kalah nih dengan objek-objek wisata di dunia. Pantainya, gunungnya itu begitu dekat ya, begitu bisa dapat one stop service sebenarnya untuk pariwisata. Menjadi peluang berikutnya. Yang ketiga ini mungkin nanti partner saya dari Balai Karantina yang bisa menyampaikan bahwa memang akses penerbangan internasional itu juga cukup banyak yang terbuka begitu ya. Jadi langsung dari China, dari Singapura, dari kemarin sempat Korea, Jepang dan lain-lain itu terbuka. Jadi itu menjadi potensi juga. Sekaligus juga tantangan, apakah kita yang tertarik keluar atau mereka yang tertarik ke dalam, begitu. Iya. Nah, sehingga itu bisa menjadi peluang lagi berikutnya. Nah, ini hal-hal inilah yang merakai kita untuk bagaimana melihat peluang di health tourism. Oleh karena itu, rumah sakit kami mencoba untuk melegalkan terlebih dahulu. Stepnya adalah bagaimana kita mendapat pengakuan dari pemerintah terlebih dahulu. Karena dari legal ini menjadi fondasi untuk membuat proyek-proyek ke depan. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kita di Agustus 2025 kita berhasil mendapatkan SK penunjukan sebagai rumah sakit penyelenggara wisata medis di area Indonesia Timur, dan kebetulan kita lihat kita yang pertama ternyata kalau untuk area Indonesia Timur. Sedangkan kalau area Barat, kemudian area Jawa dan lain itu sudah begitu banyak. Tetapi untuk Indonesia Timur ini menjadi peluang berikutnya lagi untuk apakah kita bisa garap terkait hal itu. Mungkin begitu Pak Anugrah. Iya. Nah, ini juga memantik pertanyaan Pak. Dari sekian rumah sakit yang di Sulawesi Utara, Sentra Medica salah satu yang mendapat SK itu. Apakah ada
strategi khusus atau konsep yang ditawarkan ke pusat itu sehingga mendapatkan SK ini? Mungkin boleh di-sharing Pak, untuk mungkin bisa rumah sakit lain mungkin bisa mengikuti strategi dari Sentra Medica. Silakan Pak. Ya, sebenarnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh iya. Ya, jadi ada regulasi yang memang sudah ada di Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 76 tahun 2015. Iya. Jadi di situ syarat-syaratnya memang sudah dipaparkan dengan sangat jelas step-stepnya. Jadi kalau rekan-rekan mungkin dari rumah sakitan yang ingin mengikuti jejak kami, sesuai dengan hashtag kami ya, kita mencoba menginspiring better medical tourism. Jadi kita ingin mencoba membuat suatu ekosistem medical tourism yang kuat di Sulawesi Utara. Ya, kami juga menyarankan ikuti saja petunjuk dari Permenkes itu, maka legalnya itu akan keluar. Begitu. Oke, terima kasih Pak Direktur. Sama-sama. Saya ke Pak Dr. Brian dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado. Dr. Brian, bagaimana dari Balai sendiri melihat peluang Sulawesi Utara sebagai destinasi health tourism? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Anugrah. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan. Kami adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang memang ada di Sulawesi Utara, kemudian di Manado sebagai pintu masuk. Jadi kita patut berbangga karena Bandara Internasional Samratulangi ini merupakan pintu masuk di Indonesia yang memang potensinya sangat besar. Mengingat juga seperti yang Dr. Ivan sampaikan tadi, Pak Yani juga sampaikan tadi bahwa potensi wisata yang ada di Sulawesi Utara ini bukan kaleng-kaleng tentunya ya. Kita memiliki potensi wisata yang sangat-sangat indah dan sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Filosofi sebenarnya yang seperti Dr. Ivan sampaikan tadi terkait health tourism ini kan memang menggabungkan antara kesehatan dan wisata, di mana sembari, kurang lebih sederhananya, sembari kita mencari akses kesehatan, kita pun juga sambil berwisata, karena hanya dengan mencari akses kesehatan ditambah pula dengan berwisata itu juga kurang lebih kontribusi untuk proses pemulihan akan semakin baik tentunya. Nah, seperti yang Dr. Ivan sampaikan tadi, kolaborasi yang kami selalu lakukan. Sebenarnya kita ini sudah jalan, kita ini sahabat lama, kita ini teman sepermainan kurang lebih ya. Yang secara aturan sebenarnya sudah kita lakukan seperti itu. Strategi-strategi khusus sebenarnya tinggal kita maksimalkan saja. Dan di sela-sela obrolan kami sebenarnya dengan Dr. Ivan dan Pak Yani, kami sebenarnya tadi sempat ngobrol bahwa sistem yang sebenarnya kita harus maksimalkan ya Dr. Ivan ya. Dan kami sendiri dari Balai Kekarantinaan Kesehatan sebenarnya adalah cerminan ketika misalnya pelaku perjalanan tiba di Sulawesi Utara, tentunya mereka perlu melihat bahwa dunia kesehatan yang ada di Sulawesi Utara ini sebenarnya seperti apa. Otoritas kesehatan di bandara ada di kami, sehingga kami perlu juga menunjukkan bahwa inilah wajah kesehatannya di sini, tanpa bermaksud juga untuk istilahnya kita perlu melihat dulu ada yang di pintu masuknya seperti apa, karena ketika mau masuk ke suatu ruangan atau ke suatu wilayah tentunya kita juga akan memperhatikan pintu masuknya ini seperti apa sebenarnya seperti itu. Nah, kualitas pelayanan yang kami upayakan juga di pintu masuk itu selalu menjadi komitmen pimpinan dari pusat untuk dimaksimalkan, bagaimana tentang SDM-nya, bagaimana sarananya. Karena tugas utama kami kan ada di cegah dan tangkal penyakit serta faktor risiko kesehatan seperti itu. Koordinasi dengan wilayah pun juga kita maksimalkan. Peluang-peluang ini tentunya kita perlu lihat untuk diseriusi seperti itu, sehingga dari hulu ke hilir kita jalan beriringan, tidak ada yang terlupakan, semua bisa bergandengan tangan untuk istilahnya fokusnya ke satu target, kurang lebih seperti itu ya konteksnya. Oke, berarti kesiapan dari Balai Karantinaan sendiri terkait pintu masuk internasional baik di bandara, pelabuhan ataupun pintu-pintu masuk lainnya sudah disiapkan sebelumnya Pak untuk mendapatkan health tourism ini bisa dilaksanakan di Sulawesi Utara. Iya, betul, saya setuju. Jadi sebenarnya memang kalau di dalam tugas pokok dan fungsi kami secara tersurat terkait health tourism itu tidak dibunyikan seperti itu. Tetapi kami menyadari bahwa aspek ini bukan sesuatu yang kita hindari seperti itu, karena saya
terpikir bahwa coba kita bayangkan ketika kita datang ke suatu daerah, lantas kita tahu bahwa bandara yang kita akan turun pada saat dari pesawat itu adalah bandara sehat. Kita perlu tahu bahwa Bandara Samratulangi ini bandara sehat loh. Itu dapat predikat bandara sehat. Kemudian ketika nanti kita ada experience masuk ke wilayahnya, kita juga akan sadari bahwa oh ternyata Kota Manado kota sehat juga. Misalnya pernah dapat predikat kota sehat, pernah dapat Adipura mungkin seperti itu ya. Kemudian jalan-jalan ke Minahasa Utara nggak perlu khawatir nih kalau misalnya saya tiba-tiba ada gangguan sakit. Ada ini rumah sakit Sentra Medica, tinggal mampir aja gitu. Dan ternyata pelayanannya sudah terstandarisasi, Berarti akreditasi. memang sudah disiapkan terlebih dahulu. Betul, sebenarnya di lapangan ditawarkan. sebenarnya konsep-konsep ini bukan hanya baru inspirasi, tapi sudah nyata sebenarnya. Eksekusinya sudah jalan seperti itu. Oke, saya balik ke Pak Ivan, menarik Pak untuk dilanjutkan. Bagaimana rumah sakit mengintegrasikan ini pelayanan medis dengan konsep wisata kesehatan ini, Pak? Baik. Jadi pertama memang secara tadi sudah dari sisi legalnya ya. Sekarang adalah dari sisi strateginya. Ya. Jadi strategi pertama adalah sebenarnya kami sudah mempersiapkan dari sarana prasarana. Jadi kebetulan Rumah Sakit Sentra Medica ini adalah lokasi yang sangat dekat dengan bandara, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Makanya kita sering sekali bermitra dengan tim di sebelah saya dari Dr. Brian ya, karena terkait bagaimana mengevakuasi pasien bahkan sampai di landasan pesawat. Itu menjadi salah satu kelebihan dari Sulawesi Utara. Jadi kita sudah punya network seperti itu, kita punya ekosistem untuk bisa melakukan evakuasi. Kemudian yang kedua adalah memang secara lahan kami ini memang didesain dengan satu blok bangunan dengan hotel. Jadi memang ini untuk menunjang juga pasien-pasien yang mungkin dari jauh berobat, maka dia bisa menginap, ada sarana untuk bisa menginapnya. Nah kemudian strategi kita sebenarnya, kita ingin mencoba dulu agar bagaimana ada timbulnya trust dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia sendiri, khususnya yang di Indonesia Timur. Ya, agar mereka tidak ke negara tetangga ya justru, itu lebih jauh secara jarak sebenarnya. Nah kita memaksimalkan potensi itu dulu. Jadi strategi yang kita targetkan adalah orang Indonesia yang untuk mencegah devisa untuk keluar, itu pertama. Yang kedua, tadi dengan alam yang baik dan lain-lain, maka menjadi daya tarik dari warga negara asing untuk datang ke Indonesia. Nah ini adalah strategi kedua, bagaimana kita mengamankan, yang tadi disampaikan Dr. Brian adalah mengamankan, mencitrakan bahwa Indonesia secara kesehatannya itu mampu mensupport kalau terjadi kondisi tidak diharapkan. Itu step berikutnya dulu. Kita harus menjaminkan itu dulu. Nah, baru step berikutnya adalah ketiga. Kita setelah trust itu mulai terbangun, kita baru bisa memasarkan produk kita. Karena kalau saat ini kita balik stepnya, kita pasarkan produknya mungkin harganya lebih murah, lebih menarik dan tampilannya bagus. Indonesia itu orang berkreasi, bikin apa saja itu kelihatan menarik. Tetapi trustnya belum ada. Jadi bagaimana produk itu akan diambil? Jadi itulah roadmap dari Sentra Medica untuk menaklukkan health tourism ya. Dan saat ini kita masih proses belajar dan kita on progress untuk selalu memperbaiki. Nah memang yang penting ini Pak adalah terkait ekosistem. Kita bicara di sini tidak bicara Sentra Medica, tidak bicara saat ini yang hadir dari 3 orang itu tidak. Tapi ekosistem ini perlu dibangun karena melihat bagaimana negara tetangga itu membangun. Dan saya yakin itu tidak dalam waktu 1-2 tahun. Bagaimana mereka menyamakan visi terhadap health tourism-nya itu sendiri, bagaimana seluruh stakeholder baik pemerintah, swasta maupun supporting yang lain tidak hanya bicara rumah sakit, tapi di sini kalau bicara health tourism itu ada wellness. Pelaku-pelaku bisnis kesehatan, spa. Di sini saya Manado, saya lihat banyak rempah-rempah, ya, pelaku kuliner, pelaku perhotelan, pelaku travel agent. Ya, itu antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah daerah itu berkolaborasi. Karena tidak mungkin kita taklukkan negara lain kalau kita sendiri hanya bermain secara individu. Itu mungkin kata kuncinya. Dari kolaborasi ini kita akan bisa menciptakan produk-produk baru yang bisa menjadi diferensiasi. Kuncinya adalah diferensiasi. Ya, kita belajar bagaimana Malaysia ini kalau mungkin 20 tahun lalu adalah Singapura. Orang berobat semua ke Singapura. Kenapa? Oh teknologinya canggih segala macam. Oh keren lah gitu ya. Tetapi mereka lupa harganya mahal.
Akhirnya Malaysia melihat peluang itu secara keseluruhan, bahwa kalau begitu jangan kita beradu teknologinya. Kita beradu adalah apa aja, servis dan harganya. Oke, nah akhirnya itu mereka berhasil. Saat ini lebih banyak yang Malaysia dibanding Singapura untuk berobat. Iya sih. Ya toh? Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia? Indonesia baru bisa bermain di strategi harga, servis, dan alam. Karena kalau bicara dari alam, begitu banyak pulau, puluhan ribu pulau. Malaysia tidak memiliki ini, Singapura apalagi. Jadi kalau kita bisa mengkolaborasikan ini semua antar stakeholder, saya yakin kita akan terdepan. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi dengan pernyataan dari Pak Direktur, kita bisa klaim bahwa health tourism itu memang sudah ada di Sulawesi Utara. Tapi untuk melanjutkan, untuk mensukseskan dan memajukan health tourism, tentu ada kolaborasi-kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, saya ke Duta Kesehatan, Saudara Jani. Dari Duta Kesehatan mungkin apa peran yang dilakukan oleh Duta Kesehatan, mungkin bisa melalui edukasi masyarakat atau sosialisasi tentang pentingnya gaya hidup sehat dan dalam mendukung wisata kesehatan ini. Seperti kan dari Dr. Bian tadi sudah sampaikan, di bandara itu merupakan pintu masuk yang memang sangat mungkin awal untuk berhadapan langsung dengan wisatawan itu sendiri. Nah, bentuk kolaborasi dari Duta Kesehatan itu sendiri dengan berbagai instansi itu mungkin ini kan dari Duta Kesehatan kan itu ada ikatannya sendiri seperti putra putri Duta Kesehatan. Bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Duta Kesehatan seperti apa? Jadi ini kan tahun kedua kita ya, Iya. kegiatan Duta Kesehatan. Jadi sebenarnya kita punya namanya itu Dukes Beraksi. Nah, Dukes Beraksi itu kita bukan hanya edukasi kesehatan, tapi juga kita promosi tentang pariwisata, bahkan budaya. Jadi Duta Kesehatan itu kita sering dilibatkan di berbagai event, itu untuk kegiatan promosi, baik pariwisata maupun budaya. Nah, kalau kesehatan mungkin hal kecil kita lakukan ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pariwisata sama budaya kita terjun langsung. Jadi kita punya program Dukes Beraksi itu kita cari tempat-tempat strategis di 15 kabupaten kota ini untuk promosi bahwa Duta Kesehatan itu kita berbicara tentang sehat, berarti kita berbicara tentang banyak sekali, baik bukan hanya tentang fisik, tetapi juga bagaimana orang datang ke Sulut itu tetap sehat dan pulang juga tetap sehat. Jadi orang juga harus tahu apa-apa yang ada di Sulut, pariwisata yang ada di Sulut seperti apa. Jadi tahun kemarin kita mengangkat memang tema tentang hal tourism, makanya kita kerjasama dengan Balai Karantina Kesehatan. Tahun ini kita masih menetapkan hal tersebut tentang hal tourism, tapi kita hubungkan lagi dengan penyakit tidak menular maupun penyakit menular lainnya. Jadi promosi yang bisa kita lakukan adalah kita bekerjasama dengan lintas sektor, baik dari BKK, bahkan kita BNN, bahkan BPOM, dan terlebih ada nanti kedepannya juga tadi udah bicara sama dokter dengan Sentra Medica sebagai agent of change untuk health tourism dan medical tourism yang ada di Sulawesi Utara. Kalau misalnya orang bilang Duta Kesehatan hanya berbicara soal sehat, salah. Tapi Duta Kesehatan sehat itu sebenarnya punya arti yang luas, bahwa kita itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi sosial, tentang mental, itu juga harus kita terapkan. Dan untuk membangun kepercayaan diri orang, biasanya harus melalui peranan anak-anak muda. Jadi kalau undang-undangnya sudah ada, tempatnya sudah ada, ketersediaan untuk medical tourismnya sudah ada, sekarang tinggal butuhnya anak muda gitu. Nah, kita sangat terbuka sekali dengan semua instansi yang pengen bekerja sama dengan Duta Kesehatan. Jadi jangan berpikir bahwa Duta Kesehatan itu hanya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Tidak sama sekali. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kita bekerja sama dengan BNN juga. Kemarin kita baru dengan BNN, dengan BKK, BPOM. Jadi kita semua instansi yang bisa masuk itu kita mengupayakan untuk semaksimal mungkin untuk bisa berkolaborasi. Dan kita ingin menjadi sebuah duta bukan hanya pintar untuk berbicara, berbicara, tapi kita juga menjadi salah satu tolak ukur untuk kemajuan kesehatan, pariwisata, budaya, bahkan lingkungan yang ada di Sulawesi Utara seperti itu, Kak. Ya, mungkin bahkan baru-baru ini ada pelaksanaan pemilihan ya, pemilihan putra-putri Duta Kesehatan. Nah, untuk personil atau finalis dari Duta Kesehatan, apakah sudah sangat-sangat mengetahui tentang hal tourism ini, yang dimana kan kata Jani tadi hal tourism ini menjadi topik utama mungkin di pemilihan baru-baru ini. Benar. Puji Tuhan Kak, kita diikuti oleh hampir semua kabupaten kota kita ada. Jadi di malam final itu kita juga mempertanyakan kembali ke finalis tentang bagaimana peluang-peluang
kesehatan wisata yang ada di daerah masing-masing. Jadi kan mereka bawa kabupaten kota mereka. Kita melihat bahwa pariwisata yang saat ini yang paling dekat dengan Sulut itu yang paling diprioritaskan adalah Likupang. Nah, kebetulan yang menang juga itu kemarin ada perwakilan dari Minahasa Utara. Jadi memang topik yang diangkat tentang destinasi prioritas yaitu kesehatan pariwisata. Dan dari situ kita memupuk mereka untuk belajar tentang kesehatan wisata itu seperti apa agar nantinya ke depannya mereka siap untuk menjadi agent of change untuk medical tourism yang ada di Sulawesi Utara. Jadi puji Tuhan anak-anak selalu kami bekali apapun itu baik dari tentang kesehatan maupun pariwisata maupun hal-hal lainnya yang bisa kita rasa cukup untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah dan pastinya untuk Sulut maju seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Pendengar pemirsa, sekali lagi perlu diinformasikan bahwa tayangan kita saat ini live di kanal YouTube RRI Manado, dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi ataupun memberi pertanyaan dan tanggapan bisa melalui via telepon di 0821 9583 5080, dan nomor tersebut juga bisa melalui WhatsApp kami. Dan menarik juga untuk kita bahas, saya balik dari Balai Kekarantinaan Kesehatan, Dr. Brian, untuk protokol kesehatan yang seperti apa Pak, apa yang harus dipastikan bagi wisatawan mancanegara yang datang untuk medical tourism ini? Ya, terima kasih Pak Anugrah. Jadi protokol kesehatan sendiri sebenarnya memang konteksnya ketika selesai pandemi itu pun juga ada beberapa perubahan. Karena kita memang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan juga seperti itu. Ada peningkatan kewaspadaan ketika terjadi peningkatan angka kasus. Tetapi ketika juga terjadi perubahan angka kasus, kita juga pun ada penyesuaian di lapangan. Nah, memang komitmen dari Kementerian Kesehatan sendiri, mereka melengkapi kami dengan beberapa sarana prasarana. Salah satunya ketika kita akan masuk di Bandara Samratulangi, terutama dari pintu kedatangan internasional, kami diperlengkapi dengan thermal scanner, jadi alat deteksi suhu yang nantinya akan membantu kami petugas untuk istilahnya bisa melihat bahwa dari penumpang-penumpang ini dari aspek suhu terjadi peningkatan suhu atau tidak, seperti itu. Tentunya setelah itu ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Kalau misalnya terdeteksi suhu tubuhnya meningkat, kita akan lakukan wawancara kembali, pemeriksaan kembali, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, petugasnya pun atau SDM-nya tentunya itu diperlengkapi atau dimaksimalkan dengan pengetahuan-pengetahuan terkait gejala dan tanda dari penyakit-penyakit tertentu yang istilahnya yang memang meningkat kewaspadaannya, karena kita pun tetap selalu berkomitmen untuk melakukan pemantauan situasi penyakit infeksi emerging secara intens, baik itu situasi secara global maupun nasional. Dan tetap juga selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait, rumah sakit terkait, laboratorium terkait juga, maupun pihak-pihak lainnya, di mana kita tahu sendiri kalau bandara kan ini bukan hanya kami, ada banyak sekali yang bekerja di sana, komunitas bandara itu banyak sekali. Kemudian di garda terdepan pun kita ada KIC istilahnya, Karantin, Imigrasi, dan Custom. Jadi ketika sudah secure dari sisi kesehatan dari pihak kami, maka pelaku perjalanan itu bisa lanjut ke imigrasi maupun ke bea cukai, seperti itu. Mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin sedikit menyentuh sisi dari arrival card. Jadi kalau untuk pelaku perjalanan nanti mungkin perlu mengisi yang namanya All Indonesia. All Indonesia, jadi di dalamnya itu memang ada, ini memang bagian dari protokol kesehatan juga, karena itu gabungan, di dalamnya ada data identitas, paspor dan lain sebagainya, nomor paspor, kita akan berkunjung kemana, alamatnya kemana dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, sebenarnya ini saya menyentuh sisi yang seperti Dr. Ivan sampaikan tadi terkait trust. Jadi kita perlu mendeklar diri kita bahwa kalau memang sehat Anda melakukan perjalanan, tolong jujur gitu. Kejujuran ini berkaitan dengan kepercayaan juga, bahwa ketika kita jujur tentang kondisi kesehatan kita, itu juga akan sangat baik, karena bukan hanya berdampak ke diri kita tapi juga ke orang lain, seperti itu. Kurang lebih konteksnya seperti itu ya, karena ini sebenarnya himbauan ke masyarakat supaya All Indonesia itu diisi. Kemudian nanti dari situ akan keluar barcode menjadi arrival card yang nantinya akan bisa
lanjut sampai ke imigrasi dan bea cukai. Itu akhirnya ini masuk dalam perangkat dari Kementerian Kesehatan juga, karena kita berkolaborasi juga dengan Kementerian imigrasi, kemudian dari bea cukai juga dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk instrumen ini yang dimaksimalkan. Selain dari tentunya seperti yang sudah kita jalankan dengan kolaborasi dengan Sentra Medica juga terkait proses-proses medikal evakuasinya, kita maksimalkan dari sisi ambulans dan lain sebagainya. Di pintu masuk. Networking ini sebenarnya sudah ada. Kemudian dengan promosi dengan teman-teman duta kesehatan ini tahun kedua kita tetap menjalin komunikasi dengan baik. Dan mungkin fakta-fakta di lapangan yang ingin saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kita perlu tahu bahwa kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat, pihak swasta, dan akademisi ini menjadi aspek atau poros yang penting. Kita perlu tahu bahwa dunia pendidikan pun sebenarnya berbicara secara intens terkait hal tourism. Kami kemarin baru dapat kunjungan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran, mereka khusus bicara tentang modul hal tourism. Jadi mereka berkunjung ke tempat-tempat wisata, bandara, BKK, pelabuhan, untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi, apa yang kurang dan lain sebagainya, dan mereka bicarakan, mereka bahas, mereka dalami, mereka bandingkan semua, kemudian dicari rumusan-rumusan yang nantinya tentunya akan memberikan masukan yang sangat berarti seperti itu. Ya, Pak Dok, memang health tourism ini memang akhir-akhir ini memang sangat-sangat dibahas oleh berbagai pihak isu health tourism ini. Dan sebelum saya ke Pak Direktur, kita akan break sejenak dulu. Tetap bersama kami dalam Sulut Bicara, strategi kolaboratif majukan health tourism di Sulawesi Utara. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikunja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasiang anak.
Ngana cuma mau duduk-duduk minta buka tangan, ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Astaga, bukan main nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar bang ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Kembali lagi bersama kami Sulut Bicara bertajuk kolaboratif majukan hal tourism di Sulawesi Utara. Dan tadi sudah panjang lebar kita membahas tentang hal tourism ini sendiri. Saya ke Pak Direktur lagi. Saya ingin bertanya Pak, untuk layanan kesehatan yang ada di Sulawesi Utara, terlebih khusus yang ada di Sentra Medika ini, apakah ada layanan-layanan tertentu yang bisa menjadi acuan bagi calon pasien yang ingin berobat di Sentra Medika, dan mungkin bisa disampaikan juga kompetensi SDM yang ada di rumah sakit, Pak Direktur. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Kalau berbicara layanan ini cukup menarik sekali. Iya. Sebenarnya Sulawesi Utara itu untuk ahli-ahlinya itu tidak kalah. Iya. Bayangkan di rumah sakit kami itu ada 90 lebih dokter spesialis, jumlah yang cukup besar. Ya, kemudian kalau produk unggulan kami memang kita ada produk trauma, dan evidence base ini adalah kita sudah beberapa kali menerima dan cukup sering menerima kasus-kasus rujukan dari luar daerah yang menggunakan evakuasi helikopter. Tentu saja ini kita melibatkan yang berkompeten, pasti kalau chopper itu mendarat di bandara, kami akan melibatkan tim dari BKK bandara, itu sudah pasti. Nah kemudian itulah yang ekosistem. Nah kemudian kalau rujukan lagi jantung. Ya jantung ini juga beberapa kali berhasil menyelamatkan nyawa turis ini kebetulan. Ini kami interaksinya ekosistemnya dengan BKK Pelabuhan kalau kali ini. Jadi ternyata di daerah Bitung itu secara periodik dikunjungi kapal pesiar yang sifatnya kapal pesiar eksekutif ini. Nah kami berapa kali berhasil mensupport, ada beberapa case, contohnya kasus jantung, itu kita juga menggunakan, kita ada standarnya door to balloon ya, bagaimana kita mengadakan komunikasi yang baik, ekosistem yang baik, sehingga kapal belum tiba, tim kami sudah ready. Jadi itu strategi mencuri waktu. Kenapa mencuri waktu? Karena Indonesia Timur itu luas. Indonesia Timur itu alamnya indah tapi penuh dengan tantangan. Jadi kalau kita tidak pintar untuk mencuri waktu, kita kehilangan waktu. Disitulah trust hilang. Jadi itu kenapa kita perlu membangun ekosistem. Jadi masalah jantung, kemudian stroke. Kita juga pernah stroke dan kita mendapat penghargaan dari Angels. Apa itu Angels? Angels itu adalah organisasi stroke internasional. Dia menilai kecepatan penanganan stroke, artinya respon time terhadap stroke untuk segera diberikan obat. Obat pertama itu trombolitik. Ya, kita dalam 40 menit harus sudah bisa masuk obat itu. Karena itu akan mengurangi resiko dari kecacatan. Nah, itu kita mendapat platinum kemarin. Artinya itu platinum, nanti harus platinum ada diamond. Satu step di sebelum diamond. Artinya makin kita diamond, kita makin cepat gitu. Dari gold, platinum, diamond. Nah, kita dapat pengakuan internasional seperti itu. Memang yang masih jadi kendala adalah pemahaman. Jadi ini banyak sekali ekosistem yang harus dibangun. Contoh kalau bicara stroke, kita ekosistemnya adalah di edukasi. Itu mungkin nanti dari tim dari promotif ya, itu bisa mengingat bagaimana kalau di luar negeri itu face.
mulut miring, kemudian bahasa pelo, segala macam kaki, itu udah mereka langsung bawa ke rumah sakit yang tepat. Nah, apakah itu terjadi di kita? Karena kalau waktunya 40 menit, dibawanya tidak tepat, bahkan ada dulu sempat ada mitos tusuk dengan jarum begitu ya dok ya. Tusuk jarum, kita kehabisan waktu. Disitulah trust akan hilang juga. Jadi ketepatan, kecepatan, kolaboratif, itu menjadi kunci juga. Ya, ada produk unggulan kita lagi. Selain itu adalah di dialysis center. Kita ada hemodialisa, ada CAPD. Jadi karena dengan ahli kita yang 90 ini cukup banyak juga. Ada lagi di urologi kita SWL, kemudian dengan mecahan batu ginjal tanpa harus dibuka. Kita ada minimal invasif, jadi pembedahan dengan laparoskopi dan lain itu menjadi hal yang biasa. Kemudian dari sisi ortopedi dan spine, kalau bicara ganti lutut, ganti hip, itu sering dilakukan di Sulawesi Utara. Bahkan di rumah sakit kami cukup sering, habis operasi, besoknya sudah bisa latihan untuk berjalan, itu ganti knee, ganti lutut ya. Ganti hip tuh yang biasanya orang tua jatuh kemudian patah panggulnya. Itu hal yang biasa sebenarnya di Sulawesi Utara dikerjakan gitu. Jadi bukan suatu yang surprise gitu. Sebenarnya cuma memang ini harus kita kolaborasikan untuk apa? Untuk promotifnya, untuk mengemasnya, begitu ya. Nah, jalur-jalur itu yang mungkin kita harus bekerja sama dengan bagian pariwisata. Bagaimana menembus informasi ini bisa tersampaikan ke luar negeri, misalnya seperti itu. Bagaimana evidence base ini sebenarnya bisa testimoni itu bisa tersampaikan sehingga menimbulkan lagi trust. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya, Pak. Terima kasih Pak Direktur. Ya. Ini ada telepon masuk. Halo, selamat pagi, sulit bicara. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa? Dari mana? Dengan Cliff. Soalnya pelan. Halo? Suaranya keluar di radio itu pelan. Oh iya. Oh iya, udah. Dengan siapa, dari mana? Ini dari Motoling, Cliff. Oh iya, Pak Cliff dari Motoling. Silakan Pak Cliff. Selamat pagi untuk berapa narasumber ya? Ketiga ya? Iya, 3. Selamat pagi, Bapak. Ini topik apa itu hal turisme ya? Iya. Kayaknya memang menarik. Apalagi tentang kesehatan kan. Tapi saya langsung berpikiran berarti kesehatan itu berarti sudah standby begitu kan? Berarti di tempat-tempat pariwisata apalagi di DPSP itu apa itu destinasi di super prioritas itu kan, di Kupang itu kan pasti sudah lengkap gitu kan. Hotelnya itu pokoknya gitulah. Saya menyinggung begini Pak. Kalaupun memang sudah ada apa ini ya, program atau rencana dan lain sebagainya, berarti di tempat wisata itu berarti apa itu sarana dan prasarananya itu sudah lengkap. Berarti kalau hotelnya oke, berarti sudah standby itu kayak klinika atau apa. Jadi ketika tiba-tiba dari turis negara atau dimanapun dari Wislok atau Wisnu di sana Nusantara itu terjadi apa-apa, langsung ada langsung bisa ada penanganan. Ambulans juga sebetulnya harus ada. Karena kan emergency kan begitu. Iya. Jadi kalau berbicara kesehatan, banyak teman-teman bilang begini, orang itu budaya Pak, orang itu di Indonesia secara umum dan Sulawesi Utara secara khusus masih sembarang buang-buang sampah, dalam artian masih nggak teratur lah begitu. Sampah di mana-mana, belum lagi minta maaf ya, toilet kadang-kadang tidak ada air, tidak bersih, bagaimana mau sehat, Kang? Jadi mudah-mudahan ini kolaboratif ini dari kesehatan sama pariwisata harus betul-betul searah dan para stakeholder itu harus betul-betul serius lah. Dengan dalam arti begini, kita sebagai masyarakat itu kan cepat sekali menilai sesuatu kan, apalagi hal-hal seperti kebersihan. Tapi kalau tidak sesuai, minta maaf, percuma dong. Istilah cuma lip sync service kedengaran kan. Jadi tolonglah ketika ada atau para pemangku kepentingan yang memang melakukan hal seperti ini, betul-betul terrealisasi. Jangan bilang cuma kedengaran, tapi lihat secara langsung jauh dari apa yang disampaikan. Jadi tolonglah, kalau memang betul-betul kesehatan memang ditingkatkan, apalagi di pariwisata dan sebagainya, betul-betul ada. Iya. Jangan bilang akan ngomong sudah ke sana tapi tidak jalan, masih dalam perencanaan, proses saja tidak ada.
Jadi Ya. mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan ini betul-betul disimak, ditangkap, dan dilakukan oleh para stakeholder. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cliff atas tanggapan dan masukannya. Tentu dari berbagai stakeholder yang terkait pasti akan menindaklanjutinya. Terima kasih Pak Cliff dari Motoling. Dan saya lanjut, saya ke Duta Kesehatan. Bagaimana? Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur terkait ekosistem sebenarnya yang harus dibangun. Nah, Sulut ini kan ada potensi budayanya, kuliner, baru wisata-wisata alam yang memang sudah sangat-sangat meyakinkan untuk mendukung konsep wellness tourism ini. Nah, dari Duta Kesehatan ini bagaimana cara mengemas promosi health tourism agar menarik wisatawan di Sulawesi Utara? Silakan. Nah, ini sih Kak, saya melihat juga kemarin sempat ada hal yang menarik nih Kak terkait mereka yang tanyakan ke kami Duta Kesehatan. Sulawesi Utara itu kan dikenal dengan bisa dibilang turis data itu juga mencari dan namanya wisata halal. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya, yang mungkin promosinya kurang. Padahal sebenarnya di Sulut itu dimanapun kita bisa mendapatkan namanya tempat makan yang halal dan sebagainya. Cuman banyak yang menganggap bahwa di Sulut itu susah untuk mendapatkan namanya makanan halal gitu. Dan tujuan kami Duta Kesehatan itu salah satunya mengedukasi itu juga Kak. Jadi untuk turis yang mungkin yang beragama Muslim, kalau mau datang ke Sulut nggak perlu khawatir. Gitu, sama juga saya juga Muslim. Jadi saya tahu tempat-tempat yang di mana yang di Sulut itu hampir semua tempat itu pasti menyediakan namanya makanan halal, dan kami Duta Kesehatan itu siap membantu untuk hal tersebut. Nah, berbicara tentang Pak Cliff tadi terkait tentang di tempat pariwisata masih ada sampah dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu bagian kami juga untuk mempromosikan bahwa untuk gaya hidup sehat, bahwa gaya hidup sehat itu bukan cuma karena kita sehat, tapi juga dilihat juga dari lingkungannya. Dan jujur, kalau untuk berbicara soal pariwisata itu bukan tugas kami juga. Kami bertiga yang ada di sini, baik dari Sentra Medika, dari BKK, tapi itu butuh kolaborasi dengan Dinas Pariwisata maupun yang terkait hal-hal yang mendorong tempat pariwisata tersebut. Jadi kedepannya semoga kolaborasi ini akan terus terbangun. Jadi kalau cuma dituntut untuk ke Dinas Kesehatan itu menurut saya masih kurang, tapi harus ada juga bantuan dari Dinas Pariwisata, karena wisatawan datang ke sini itu mereka tujuannya itu adalah sebenarnya disambut juga oleh Dinas Pariwisata, bukan cuma Dinas Kesehatan. Tujuannya dari BKK itu adalah membuat turis itu tetap dalam keadaan sehat, pulang pun juga dalam keadaan sehat. Nah, tujuannya dari Dinas Pariwisata yaitu mempromosikan pariwisata-pariwisata yang dimana pariwisata di Sulut itu layak loh, dari segi kebersihan maupun dari segi kenyamanan. Jadi sangat-sangat bersyukur ada yang telepon tadi Pak Cliff dari Motoling, itu menjadi salah satu masukan juga buat kami semua bahwa pariwisata di Sulut itu sebenarnya salah satu tantangannya juga itu sih, dari segi kebersihannya itu juga. Dan semoga Bapak Ibu stakeholder baik Dinas Pariwisata maupun lain sebagainya yang mendengarkan siaran ini, semoga sama-sama kita memperbaiki untuk biar nanti Sulut lebih maju lagi, biar nanti pariwisata di Sulut kita mendapatkan lagi predikat namanya Sulut Sehat, pariwisata yang maju, bukan hanya dilihat dari medical tourismnya, tapi juga dari sisi kesehatan lainnya, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Dani. Saya kebetulan ini tinggal 10 menit, jadi saya ke para narasumber mungkin bisa disampaikan sekalian closing statement masing-masing. Ya, saya pertama ke Dr. Brian. Dari Balai Kekarantinaan sendiri Pak, untuk mendukung dan memajukan health tourism di Sulawesi Utara, bentuk sinergitas tadi kan sudah disampaikan, kolaborasi juga, pengawasan. Nah, hal yang konkret yang perlu yang ditawarkan oleh Balai Kekarantinaan untuk dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait, kira-kira apa saja Pak? Silakan Dokter. Terima kasih Pak Anugrah. Jadi kalau melihat kondisi ini sesuai dengan fokus dari BKK berdasarkan tupoksi kami dengan menitik beratkan pada pengawasan orang, alat angkut barang dan lingkungan di pintu masuk dan dikaitkan dengan kolaboratif untuk health tourism, saya melihat bahwa kita perlu ada wadah nih, begitu. Kebijakan aturan itu sudah ada. Kita perlu ada wadah di mana kita bersama-sama akan lebih terarah. Ketika di wadah itu dibentuk,
satgasnya kami misalnya seperti itu ya. Networkingnya akan semakin maksimal seperti itu. Itu satu. Kedua, saya sempat terpikir bahwa mungkin ya Dr. Ivan ya, undang-undang tentang medical tourism-nya perlu direvisi setelah pasca undang-undang kesehatannya. Itu dalam konteks Permenkesnya mungkin perlu direvisi lagi, disesuaikan karena ini sudah konteksnya sudah sekitar 10 tahun terakhir ya, itu per 2015 ya kalau tidak salah sesuai dengan Dr. Ivan sampaikan. Perlu ditambahkan lagi, diperluas lagi, diperjelas lagi dan dimaksimalkan lagi seperti itu. Dan ketiga, terus kita harus tetap terus secara konstan, secara berkelanjutan melakukan apa yang sudah kita lakukan sesuai SOP dan dengan memberikan standar tertinggi dari sisi pelayanan kesehatan. Itu yang tetap kami utamakan sejak awal, bahwa tidak ada pembedaan bahwa kalau ada pelaku perjalanan di bandara, loh ini WNI, ini WNA, ini domestik, ini PPLN, nggak ada seperti itu. Kita tetap memandang bahwa ini adalah manusia yang butuh pelayanan kesehatan, standar kita tertinggi adalah seperti ini, layaknya komitmen bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan ataupun untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, itu pun yang kami jiwai terus di dalam pelayanan tugas kerja kami di BKK. Dan semangat yang sama pun yang terus kami coba kobarkan sehingga spiritnya bisa terasa juga sampai ke wilayah, sampai ke rumah sakit, sampai ke laboratorium ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Mungkin influencer juga, para duta-duta kesehatan lainnya. Karena kesehatan ini universal, kesehatan bukan hanya milik orang kesehatan, kesehatan milik kita semua. Sama seperti Pak Cliff sampaikan tadi bahwa kesehatan berkaitan dengan bersih, berkaitan dengan bagaimana pola hidup, berkaitan dengan bagaimana bukan hanya terkait fisik tapi spiritual, mental dan lain sebagainya. Sehingga jangan sia-siakan modal yang sudah kita punya. Angka wisatawan meningkat, komitmen pemerintah saya lihat pun Pak Gubernur sangat luar biasa mendukung. Kemudian ke depannya kita belum tahu lagi ini akan terbuka jalur-jalur penerbangan dari mana. Dan perlu diketahui masyarakat tahu bahwa kami siap sebenarnya. Kami siap bukan hanya untuk sekarang, kami siap untuk ke depan, kami siap juga untuk berbenah. Itu yang penting. Karena sesuatu yang kita komitmenkan sekarang, kita pun perlu ada penyesuaian ke depannya, tentunya ke arah yang lebih baik. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Ryan atas tanggapan yang konkret untuk menyukseskan hal tourism ini. Saya ke Direktur. Pak Direktur, hal yang konkret untuk membangun ekosistem kolaborasi dari berbagai pihak, tentu ini kan kesehatan seperti Pak Dr. Ryan sampaikan tadi ya, bisa disampaikan juga ini kesehatan merupakan kebutuhan yang ya sangat mahal lah bagi kita sebagai insan manusia. Ekosistem yang perlu dibangun konkret Pak di Sulawesi Utara sehingga health tourism bisa sukses. Apa saja Pak selain yang sudah disampaikan tadi? Silakan. Ya, terima kasih. Ini memang masih menjadi komitmen kami sesuai dengan jargon kami atau hashtag kami adalah Inspiring Better Medical Tourism. Kami ingin mencoba adanya suatu perubahan ya, perubahan pola berpikir atau visi bahwa health tourism ini adalah tanggung jawab bersama. Ini menjadi penting semua dan semua terlibat, karena kalau bicara tourism itu adalah sesuatu yang menggerakkan orang untuk datang ke suatu daerah dengan tujuan tertentu, tujuan berobat, tujuan wellness, tujuan kuliner dan lain-lain. Jadi kalau bicara health tourism saya tidak terlibat, sepertinya semua terlibat, cuma tinggal melihat potensinya. Ya, pelaku bisnis kuliner bisa terlibat, bisa. Walaupun ini kita bicara health, health tadi yang disampaikan oleh Dr. Brian begitu luas kita bicara health. Pelaku mungkin komunitas olahraga bisa saja menjadi penggerak untuk berpindahnya orang untuk misalnya komunitas lari, ada event lari. Nah, itu juga memindahkan orang gitu loh. Nah, cuman yang memang harapan yang memang kita harus segerakan adalah tadi yang setelah disampaikan untuk menjalin trust adalah kita harus tidak bekerja sendiri-sendiri. Contoh kami menghimbau juga mungkin ada para pelaku rumah sakit gitu ya. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri itu resiko kegagalannya besar. Pada saat kegagalan besar, trust itu hilang. Jadi kita harus berkolaborasi. Sebagai contoh, Sentra Medica kenapa tidak menyiapkan hiperbarik? Secara kemampuan ada, karena sudah ada hiperbarik di rumah sakit sekitar.
Jadi kita tidak perlu menjual biapong semua. Begitu kan? Ya. Tapi memang kita harus membuat suatu diferensiasi. Rumah sakit A memiliki diferensiasinya A, B memiliki B. Kolaborasi inilah bisa dibayangkan kalau semua menjual biapong tidak ada pembelinya. Maka yang terjadi adalah kita perang harga. Ini yang realistis sekali terjadi. So yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Kelebihan di tempat lain bisa kita jual dan kita bisa sama dapat profit mutualisme. Itu untuk pelaku bisnis rumah sakit. Mungkin kalau pariwisata harus diakui bahwa kalau menarik orang dari luar negeri, mereka minta jaminan keamanan dan kesehatan. Jadi kalau travel agent tidak menggandeng rumah sakit ataupun suatu sarana kesehatan untuk memastikan keberlangsungan proses pariwisatanya mereka ini atau pada saat kunjungan mereka itu seperti yang dilakukan oleh BK kan memastikan bahwa mereka kan sehat gitu. Pulang sehat, berangkat sehat, pulang juga sehat kan begitu. Nah, ini menjadi kolaborasi bersama dengan pariwisata. Begitu ya. Jadi bagaimana untuk mengelola itu dengan pariwisata? Mungkin dengan pemerintah daerah. Ini karena tertariknya begini. Warga negara asing kita lihat adalah lebih ketertarikannya ke daerah perifer. Ya. Karena bicara alam. Nah, kalau bicara rumah sakit sentral tidak ada di daerah perifer, tetapi puskesmas ada di perifer. Bagaimana membuat ekosistem rujukan ini berjalan dengan cepat, tepat. Jangan sampai nanti sama-sama bingung. Pelaku wisatanya bingung, pelaku kesehatan ini mau rujuk kemana nih? Wah, kalau udah seperti ini aja langkah dasar itu kan gagal. Bagaimana kita menjaminkan satu keamanan, kenyamanan, kepastian secara medis kalau kita sendiri tidak terjalin network untuk bagaimana proses SPGDT, penanggulangan gawat darurat terpadu misalnya, seperti itu. Nah, itu hal yang memang harus dibangun secara dasar. Memang kita masih bicara dasar. Saya bicara produk medis saya laku keras tidak juga. Tetapi kalau dari Indonesia Timur, sebagian sudah mulai datang ke kami. Ya, mereka sudah mulai terbangun trust, walaupun mungkin masih belum semua. Begitu, mereka trustnya lebih ke arah mungkin ke luar negeri atau ke pusat. Nah, itu seperti itu mungkin Pak. Jadi step by step-nya mungkin kita perlu duduk bersama. Kita satu visi dulu, ya tujuannya sama, mutualisme untuk bersama. Begitu. Siap, ya. Terima kasih Pak Direktur. Terakhir saya ke founder Duta Kesehatan Sulawesi Utara, Saudara Jani. Mungkin boleh ditambahkan kampanye digital yang perlu dimaksimalkan untuk branding hal tourism ini dan sekalian closing statement. Silakan. Kalau dari kami sih Duta Kesehatan kami siap untuk berkolaborasi dengan instansi manapun yang memang membutuhkan untuk promosi. Dan saat ini kami memang bukan cuma aktif di dunia nyata, bukan hanya terjun langsung, tapi kami juga menggunakan platform kami, sosial media kami, Duta Kesehatan, untuk menjadi bagian dalam mempromosikan tentang kesehatan wisata yang ada di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu juga kami menghimbau kepada seluruh duta-duta yang ada di Sulawesi Utara, kiranya bisa berkolaborasi juga, masuk ke dinas-dinas terkait untuk memberikan masukan kira-kira apa yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap bahwa Duta Kesehatan Sulawesi Utara akan terus memajukan tentang hal tourism, medical tourism yang ada di Sulawesi Utara untuk kemajuan Sulawesi Utara pastinya, untuk mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kami sangat terbuka dengan siapapun yang mau berkolaborasi dengan kami. Mungkin itu, Kak. Ya, terima kasih. Ya, tepat di pukul 10 pagi, Sulut Bicara telah berakhir dalam edisi 16 April 2026 bertajuk Strategi Kolaboratif Majukan Health Tourism di Sulawesi Utara. Untuk itu saya berterima kasih kepada para narasumber-narasumber yang telah hadir. Yang pertama, Dr. Ivan Wijaya Widiatomo Mars, selaku Direktur Sentra Medika Hospital Minut. Terima kasih Pak Direktur. Ya, terima kasih juga Pak Dr. Brian Sumual MKes sebagai Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado. Terima kasih Dr. Brian. Terima kasih juga kepada founder Duta Kesehatan Sulawesi Utara, Saudara Jani Septian Solin SKM CPS. Terima kasih. Dan kini usai sudah Sulut Bicara dan saya Anugrah Pandey pamit undur diri. Terima kasih. Bersama